Selamat untuk menyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terpenting sekali dalam hidup ini, amalan yang paling penting, yang paling agung, yang paling mensucikan, amalan terbaik adalah zikrullah ta'ala. Jadi semua perintah Allah itu ujungnya adalah zikrullah. Dari zikrullah lah lahir akhlakul karimah. Jadi kalau orang akhlaknya kurang baik, artinya kurang zikir kepada Allah. Surat Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini Al-Quranul Karim, Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah zikrullah. Maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah zikrullah. Berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Bismillahirrahmanirrahim juga zikrullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga zikrullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, zikrullah juga. Maliki yaumiddin, itu juga menunjukkan tentang Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Zikrullah, mengabdi, memohon pertolongan juga kepada Allah, itu zikrullah. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Itu nikmat dari Allah, bukan jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalan orang yang sesat dari jalan Allah. Amin, kabulkanlah ya Allah. Itu zikrullah semua. Sepertiga Al-Quran Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Zikrullah. Allahus somad, hanya Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Sepertiga Al-Quran itu zikrullah.
Ayat yang paling baik adalah ayat kursi. Isinya apa ayat terbaik? Kita simak ayat kursi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang telah Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Masya Allah. Itu ayat paling utama adalah zikrullah. Makanya hadirin, kalau kita mau istiqomah dalam hal apapun, maka awalilah dengan istiqomah zikrullah. Kenapa semua akhlak tergantung zikrullah? Coba ingat tengil. Apa tengil? T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Penyebabnya apa? Kurang zikir. Kenapa ada orang sombong, petantang petenteng, so hebat, merendahkan orang lain? Karena dia enggak ingat bahwa tubuhnya itu milik Allah. Bahwa apa yang ada di dalam genggamannya itu sebetulnya titipan Allah. Yang merasa hebat karena badannya, lah siapa yang bikin badannya? Dia bikin sehelai rambut saja tidak bisa. Yang merasa hebat karena pinternya, siapa yang bikin otaknya? Siapa yang bikin otak-otak? Beda dengan yang bikin otak. Dia suaranya merdu, siapa yang bikin pita suara? Dia kaya, lah lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Ini kita-kita aja ya, jangan diomong-omong ke orang karena nanti bisa tersinggung. Siapa yang hebat? Kita tuh manusia asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai yang menjijikan dan kemana-mana bawa kotoran, bawa gitu. Diam ya, bisa ada yang lagi makan. Ini kan keren-keren, punten. Presiden kemana-mana bawa kotoran. Ratu kecantikan itu di perutnya buntelan kotoran. Kalau Allah mau buka 3 hal saja, kita ini sudah tidak ada lagi yang dibanggakan. 1, dibuka kulitnya oleh Allah. Coba kelopak mata dibuka aja kelopaknya, tinggal bulat matanya aja. Walaupun pakai lipstik, tetap horor. Benar. Yang kedua, dibuka saja oleh Allah, orang lain tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Udah repot nih. Saya untung nggak tahu pikiran saudara. Kalau tahu udah pening, udah jengkel duluan. Yang ketiga, dibuka saja aib dan dosa kita. Hancur kita ini. Dibuka kulit, dibuka pikiran kita,
dibuka aib kita. Udah gosong. Benar? Kita dihargai orang lain tuh karena Allah yang nutup-nutupin. Jadi kalau ada orang petantang petenteng, yakin dia kurang zikir. Karena kalau dia zikrullah malu. Apa yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Dan setiap saat Allah bisa mengambilnya. Yang pinter itu gampang bagi Allah. Tinggal dia ketimpa bata saja. Selesai itu pinternya. Karena dikubur ya. Batanya memang 1 truk. Yang keren, yang merasa cakep, kulitnya mulus, atau tinggal didatengin aja Mas Eksim ya. Dikasih eksim, gatel yang susah disembuhkan, atau kompor meletus, langsung kebakar, gampang bagi Allah mengambil apapun. Yang punya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tinggal dikirim saja. Bakteri sakit perut ya, yakin tuh nangkring di WC. Walaupun berotot nggak mau dia di mana aja, benar? Halo? Ingat ya, yang punya otot surotot dikasih mencret, udah yakin itu lebih betah di sana. Yang pintar, yang hebat, yang keren, yang kaya, sekarang kekayaan banyak, bikin saja oleh Allah dengan 1 penyakit pemusnah segala kenikmatan. Tahu penyakit apa? Sakit ingatan ya. Selesai itu. Walaupun pangkatnya tinggi, sakit ingatan pasti diturunkan. Makanya sombong itu penyebabnya kurang zikrullah. Egois. Kenapa orang egois? Dia pasti kurang zikir. Karena orang yang tahu kepada Allah, dia tahu bahwa kemuliaan di sisi Allah itu tidak dengan serakah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu justru manusia yang paling banyak manfaat. Dia tahu setiap perbuatan ini akan kembali kepada dirinya. Dan egois itu hanya akan membuat kita sengsara. Karena kita lebih bersandar dengan apa yang kita miliki daripada bersandar dengan apa yang Allah beri. Nora tuh show off, tukang pamer, ria. Sebetulnya tengil tuh disebut N tuh supaya jadi tengil Nora tuh ya. Sebab kalau R jadi tergil. Nora, orang yang senang dipuji, orang kenapa? Karena kurang zikir. Ada orang yang mati-matian berjuang supaya dipuji orang lain. Padahal pujian orang gak ada apa-apanya. Sok sekarang semua yang ada muji saya. Ayo. Gak ngepek hadirin. Sekarang yang hadir ini mencaci saya. Iya Agim seperti monyet. Sok berani ngomong gitu. Kualat ya. Jangan hadirin. Berefek tidak? Enggak. Coba dihina. Apa rambut rontok? Gigi tanggal? Kulit ngelupas? Tidak. Gembira dan sedih, puji dan caci itu sebetulnya bukan perkara pujian dan cacian. Ini perkara ingat tidak ke Allah. Kalau orang dipuji ingat ke Allah, malu. Sebab sebetulnya kita dipuji karena Allah nutupin. Kalau kita dicaci ingat ke Allah, enggak sakit hati, syukur. Karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebetulnya. Udah pernah dihina orang belum? Coba dengarkan. Pasti cetek, simple, sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Benar? Paling disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak maksiat. Benarkah? Jadi kalau orang sakit hati kurang zikir, orang ujub kurang zikir. Orang yang hidupnya pengen dinilai orang, capek karena orang menilai pasti beragam. Ini aja pakai sorban begini. Kenapa pakai sorban? Ya nggak apa-apa, ini kan kepala saya, sorban saya. Dan di masjid ceritanya sih, ini menghormati majelis. Coba sekarang saya ceramah pakai kaos singlet, celana pendek, kaos kaki sepak bola.
Karena error hadirin. Ini pakai sorban belum tentu orang menghargai. Ada yang disangka, kecelakaan apa? Itu perban, bukan sorban. Ada juga, itu ikut-ikutan Jimmy. Padahal saya yang duluan ya. Yang terbalik. Udahlah, pokoknya begitu. G, kenapa orang galak? Emosional, pasti kurang zikir. Karena orang yang zikirnya kuat tahu bahwa sikap emosional itu hanya akan membuat kita mudah diperdaya setan. Pokoknya orang yang pemarah tuh udah apa yang setan bisikin akan diturutin. Monyet kamu, monyet. Apa kamu? Apa gitu. Pukul dan terus akumulatif. Karena nafsu itu tidak pernah puas. Makanya astagfirullahaladzim, nauzubillah. Kita dengar Pak Hermansyah lulusan ITB Fisika yang sempat memberikan kesaksian tentang teknologi itu. Saya lihat fotonya Pak, bagaimana dianiaya. Itu pembunuhan sebetulnya, bukan penganiayaan. Dengan izin Allah selamat, tangannya robek-robek, jarinya potong 3 ini, copot. Ditusuk lehernya, saya lihat foto-fotonya, na'udzubillah. Begitulah kalau orang sudah dilanda nafsu, maka dia cenderung keji. Di depan istrinya itu dianiaya suaminya. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Dan ada hikmah dari semua ini. Dan semoga polisi bisa cepat menangkap. Ada PR yang banyak buat polisi. Juga yang menangkap yang menyiram mata novel itu sampai sekarang belum ketangkap juga. Mudah-mudahan diberi kemampuan. Karena ini kalau tidak ketangkap-tangkap saja, orang bisa menafsirkan banyak hal. Tidak kondusif. Orang yang emosional kurang zikir. Karena kalau zikir tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau kita udah mau marah cepat zikir. Zikirnya apa? Bukan astagfirullah Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang astagfirullahaladzim. Itu zikir juga sih. Cuman Rasulullah enggak gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Kok gitu ya? Dikit tenang hadirin. Nah waktu nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan suami lagi marah, kita supaya enggak marah zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ditampakkan ke suami a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu zikir yang kurang bijaksana ya. Karena suami disangkap setannya. Pemarah itu kurang zikir. Karena kalau zikirnya bagus, Allah akan memberikan ketenangan dan hilang marahnya. Iri, ya jelas. Orang yang dengki itu, iri dengki, kurang zikir. Pasti kurang zikir. Karena yang membagikan nikmat itu Allah. Kan iri dengki itu SMS. Syusyah melihat orang lain senang, ya. Senang melihat orang lain syusyah. Shin dan sod, ya. Ini ngarang hadirin. Padahal yang membagikan nikmat itu adalah Allah. Sesuka Allah saja. Ngasih ini ke siapa, ngasih itu ke situ. Kenapa kita yang jengkel? Dan jengkelnya kita tidak akan merubah apa yang Allah mau. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Enggak mungkin. Oh, jengkel. Itu guru nggak adil, pasti ngaco. Gue yakin ini pasti ada kesalahan. Gitu, orang nilainya bagus, dia enek. Oh maaf anak-anakku sekalian, ada kesalahan nilai, gembira. Tuh kan, apa kata gue juga nggak mungkin. Bukan 85 anak-anak, 95. 95. Ah, langsung kedubrak aja di belakang. 95 anak-anak, 95. 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
Namanya temen, nilainya naik, dia tensinya yang naik. Karena apa? Karena kurang zikir. Kalau orang ingat ke Allah, Allah yang membagikan nikmat, Allah yang membagikan karunia, kenapa kita ikut jengkel? Dan jengkelnya kita juga tidak merubah apa yang Allah mau kepada siapa yang Allah kehendaki. Pada orang yang beriman, ikut bahagia, orang dapat nikmat, ikut prihatin, orang dapat musibah. Yang kemana sekarang? Tengil, licik. Orang licik pasti kurang zikir. Mau ngapain licik? Kan? Mau ngapain licik? Yang membagikan karunia itu adalah Allah. Hanya Allah. Gak usah pakai licik-licikan, lempeng-lempeng aja. Dagang gak usah licik, karir gak usah licik, persaingan gak usah pakai licik. Lempeng-lempeng aja. Karena semua karunia itu Allah yang menggenggam, Allah yang menahan, Allah yang membagi, Allah yang mengambil. Rezeki itu sempurna dalam kekuasaan Allah seutuhnya. Tidak ada yang membuka, menahan, mengambil, melapangkan, menyempitkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak usah pakai licik-licikan. Dagang gitu ya, lempeng-lempeng aja. Karena bagi kita kan bukan masalah rezekinya, tapi masalah berkahnya. Rezeki dikasih, berkah enggak dikasih, kesiksa tuh oleh rezeki itu. Jelas hadirin? Ini kepada yang persaingan, misalkan ada seorang akhwat diminati oleh 3 ikhwan. Enggak usah menjatuhkan, tenang aja, lempeng. Lurus, tidak usah menghina, tidak usah menjatuhkan, tidak usah meremehkan. Dan yang menentukan jodoh adalah Allah. Kita licik stakar kebek, kalau bukan jodoh tetap enggak akan jodoh. Dagang kiri kanan ada pedagang yang sama dengan kita, enggak usah ngejelek-jelekin pedagang yang lain. Allah yang ngebagiin. Allah tahu kita ngejelek-jelekin orang. Seperti maaf ya, seperti misalkan orang tua lagi mau ngebagikan sesuka orang tua, lalu ini iri ke kiri, iri ke kanan. Kata orang tua, aku yang ngebagi kok kamu rewel amat. Harusnya senang aja ngebagikan ke siapapun. Kalau kita pedagang, ada tetangga dapat rezeki banyak hari ini, kita enggak, syukur dong. Kan tetangga itu hamba Allah juga, punya anak, punya istri, harus bayar sekolah, bayar kontrakan, mungkin nabung buat haji dan sebagainya, bayar cicilan. Kenapa Allah ngasih ke dia, kita jengkel? Pasti kurang zikir. Makanya pedagang yang ahli zikir mah tenang, gak akan kemana-mana kok rezeki. Apa yang untuk saya akan ke saya, apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu. Makanya orang yang tidak jujur kurang zikir. Itu koruptor itu juga sholat, ya sholat tapi belum tentu zikir. Kan beda. Inti dari sholat itu adalah zikrullah. Kalau sholatnya bagus, zikirnya bagus. Kalau zikirnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan sulit untuk berbuat mungkar. Sebetulnya AA kali ini sedang nunggu sambungan dengan Bang Onim dari jalur Gaza, Palestina. Kemarin kiriman banyak film-film video dari Bang Onim. Berita juga, ucapan terima kasih akan AA muat di Facebook nanti ya. Video-video dari Palestina. Satu tentang masjid Darut Tauhid di sana, itu bukan milik Darut Tauhid, milik Allah, syariatnya lewat dompet peduli umat Darut Tauhid. Lalu kemarin ucapan terima kasih dari santri yatim yang bapaknya tewas, syahid. Semoga demikian ketika dibom oleh Israel. Nah, anak-anaknya sebagian kumpul di Masjid Darut Tauhid di sana untuk menjadi para penghafal Quran. Kemarin lihat juga karena di blokade sehingga listriknya mati, harus pakai genset, dan jamaah juga nyumbang untuk solar dan bensin sehingga gensetnya nyala dan masjidnya tetap operasional. Juga melihat video tentang panen apel karena memberdayakan para ibu, para janda
sehingga ada beberapa kegiatan yang juga dengan izin Allah syariatnya lewat dompet peduli umat. Kok jauh-jauh amat sih nolong yang di Palestina? Jauh tuh kata kita. Dunia tuh kecil hadirin. Karena semuanya innamal mu'minuna ikhwah. Nah, saudara kan nyumbang pakai kotak infak. Jadi kalau nyumbang 10.000 rupiah itu ke kotak infak itu macam-macam tuh. Ada yang jadi masjid, ada yang jadi modal, ada yang jadi beasiswa, ada yang jadi bensin, ada yang jadi macam-macam, ya, nolong yang kena bencana. Jadi dari 10.000 tuh kemana-mana. Makanya silakan manfaatkan dompet peduli umat ini supaya rezekinya lebih berkah dalam dan luar negeri, insya Allah. Di mana saja dompet peduli umat ini, di Palestina, di jalur Gaza, di Suriah, para pengungsi yang juga orang tuanya sudah tiada, kita membuat sekolah dan fasilitas sekolah walaupun sangat sederhana, tapi di luar negeri di Somalia kita juga ada poskonya di sana untuk membantu beli air dan sebagainya, karena di sana sangat darurat air. Kalau di Indonesia dari Aceh sampai Papua setiap ada hal-hal yang perlu dibantu, dan semua ini adalah ladang amal dan syukur bagi yang ditakdirkan bisa beramal. Alhamdulillah. Ada ayat yang akan dibacakan, Ustaz? Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi ayolah sekarang mah apa-apa teh zikir. Gimana zikir kalau ada kejadian gini ya? Misal ada kejadian apapun yang senang maupun susah, kita harus sadar bahwa ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Jadi nyambung ke Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan zikrullah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Sambil meregang gitu ya, apa namanya, stretching. Enak kan? Enak gak sih? Coba sambungkan tangan ke atas, angkat. Alhamdulillah, enak? Enak tidak? Jawab hadirin. Tuh gratis, nggak usah beli, dan dimanapun kita bisa. Enak tidak? Kita urang 200 kali ya. Tuh berarti enak tuh tidak bisa lama. Makanya orang yang ingin enak terus, itu enak tuh bukan dari enaknya, tapi dari syukurnya. Mau makan durian 1 karung sendirian dalam 1 jam, lihat nanti isi karungnya siapa ya. Mau dibagi es krim, makan es krim pagi ini 1 jam 1 drum, siapa nanti yang didremin ya. Hadirin, bangun tidur alhamdulillah, bisa melihat alhamdulillah, ya Allah saya bisa lihat, karena ada yang tidak bisa lihat apa-apa, benar? Ayyanas salah, alhamdulillah telinga bisa mendengar. Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang mendoakan. Badan lengkap begini, bau, alhamdulillah penciuman masih normal. Bisa jalan masih stabil. Tiba-tiba gatal, alhamdulillah masih tepat. Karena ada yang gatalnya di sini nggak bisa kena-kena. Ada itu. Ini nikmat deh, bisa begini tuh. Tiba-tiba
Pas udah berdiri, misalkan kita kepleset, alhamdulillah, gugurin dosa ya. Pas begini, bawa apa nih? Ternyata apa? Itu cecak, cerot ke sini. Bagaimana? Alhamdulillah, cecaknya kecil. Gimana kalau cecak sebesar gajah ya nggak? Kan nimpuk. Benar kan? Pokoknya mah alhamdulillah ala kulli hal. Ke toilet, alhamdulillah ada kamar mandi. Lihat kloset, alhamdulillah ada lubangnya. Udah tahu penderitaan gak ada lubang toilet? Gimana coba hadirin? Alhamdulillah ada air dan ada gayung. Ya, ada air nggak ada gayung repot hadirin. Sudah nyobain penderitaan itu? Pernah di sebuah toilet, masuk tergesa-gesa, gak ada gayung, itu siksaan betul Pak. Mau teriak kurang wibawa ya enggak? Gayung. Gayung tuh nikmat hadirin. Serius. Lihat sikat gigi, alhamdulillah ada odolnya, ada sabun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat. Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Itu zikir tuh. Melangkah zikir, lihat lemari ada baju zikir, udara segar masuk dan bisa keluar lagi. Coba nggak keluar lagi. Ini serius. Yang masuknya juga oksigen. Alhamdulillah. Padahal saudara mengeluarkan karbon dioksida. Saya nggak tahu gimana caranya hidung ini yang masuk tetap oksigen. Coba kalau lagi tablik akbar 100.000 orang. Kan semuanya mengeluarkan karbon dioksida. Masuk. Kelengar saya Pak, nggak lama ceramahnya. Telah wafat penceramah akibat karbon dioksida dari jamaahnya. Enggak tuh. Nikmat, betul? Pas nyisir, nikmat, rambut itu nikmat Pak. Ke atasnya nikmat, ke dalamnya akarnya nikmat. Coba kalau atasnya aja rambut nggak ada akarnya. Sekali nyisir kan selesai Pak. Coba kalau cuma akar nggak ada yang tumbuh ya. Nggak ada yang lihat. Halo? Jarang kita ingat ke Allah. Ya, belum lagi makan, minum. Wah, udahlah. Kalau orang udah zikir terus ke Allah dengan zikir hamdallah saja, udah super sibuk dalam hidup ini. Tapi udah jarang ingat semua nikmat dari Allah ya. Lihat baju, udah butut gitu. Lihat apa-apa bangun tidur terkek, ini pinggang tuh udah mulai kerasan ya, asam uratnya sebel banget gitu. Kepala lagi serasa belah, pas diijabah deh. Ada yang bawa gergaji kan terkabul. Hati-hati, jangan sembarang ngomong. Ini badan serasa remuk, datang aja truk ya. Jangan salah ngomong. Alhamdulillah. Benar? Alhamdulillah. Apalagi dekat masjid. Bisa sholat berjamaah, bisa wudhu lancar, itu sudah nikmat tiada tara. Jadi orang menderita itu pasti karena kurang zikir. Di antara zikirnya adalah kurang syukur. Terima kasih. Penelpon silakan. Baik, kami undang sahabat. Alhamdulillah pagi ini. Silakan yang menyimak lewat Facebook sudah. Yang live-nya ini rada-rada rekor nih 3.700. Silakan. Baik, alhamdulillah telepon sudah ada yang tersambung di 0222017076. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Nia di Cimahi. Ibu Nia di Cimahi, silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Karim, amin. Silakan. Amin. Gini saya seorang ibu yang mempunyai anak
tunagrahita dua-duanya. Anak saya yang pertama ini alhamdulillah sekarang sudah lulus sekolahnya, dan rencana saya mau dimasukkan ke DTA gitu. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama AA di acara ini. AA juga menyarankan supaya anak saya kalau sudah lulus didaftarkan ke DT gitu. Dan sekarang alhamdulillah mungkin insya Allah hari ini rencana saya mau ke DT itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon doanya. Saya lagi sakit saya ada penyumbatan di otak, dan prediksi dokter penyumbatan di otak ini saya harus berobat seumur hidup begitu. Dan mudah-mudahan saya minta doanya supaya saya diberikan kekuatan dan kesabaran. Mungkin itu aja, dan ini untuk Bu, semoga Allah menyembuhkan ya. Terima kasih Bu. Tentang putranya nanti bisa didiskusikan ya di Darut Tauhid, bagaimana solusinya, apakah memungkinkan ada, karena walaupun ingin, kalau belum memungkinkan, maksudnya kalau belum ada ahlinya, belum ada tempatnya, mungkin belum bisa membantu banyak. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya. Di Darut Tauhid ini kalau untuk aktivisnya 10% kita harapkan yang punya keterbatasan, kekhususan maksudnya ya. Insya Allah. Kita lihat ya Bu ya. Untuk sakitnya kita doakan sama-sama, semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Karena mudah bagi Allah menyembuhkan. Mungkin menurut dokter dengan keilmuannya harus diobati selamanya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, itu mudah saja. Perbanyak istighfar, perbanyak sodakoh. Silakan. Baik, penelpon selanjutnya sahabat MK di 022-201-7076. Bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022-201-7076. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa, di mana Ibu? Sama Umi Adam di Cikadut. Ya, baik, silakan Umi Adam. Ibu Ati yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karinuhun. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Saya mau kayak ibu barusan. Saya juga pingin anak saya sekolah di DT. Tapi gimana caranya? Pingin masuk ke dalam ke DT. Ibu, maaf ini gugup Pak. Anaknya usia berapa Bu? 11 tahun sama 9 Sudah kurang. tamat? Mau 9. Gini, tapi anaknya pingin mau gitu. Jadi begini, di Darut Tauhid itu programnya banyak. Ada SMP Ikhwan Akhwat, ada SMA Ikhwan Akhwat, ada SMK. Yang masuk untuk sekolah formal biasanya inden. Jadi dari awal sebelum tamat sekolahnya sudah daftar duluan. Desember itu biasanya sudah seleksi, padahal sekolahnya belum tamat. Bahkan sekarang yang kelas 5 saja sudah inden bahwa kalau nanti lulus akan masuk. Jadi jangan telat mendaftarkannya Bu. Iya, ini juga baru kelas 5 tapi pingin di sana katanya. Mau diterusin sekolahnya atau enggak? Iya mau. Baru kelas 5 SD. Nah di sini nggak ada kelas 6-nya. Oh. Terus kalau Ibu mau masuk sini juga? Pingin sekalian sama ngaji gitu. Ya, udah aja sekeluarga Bu lah kesini. Maaf. Insya Allah saya juga mau Oh gitu? Mau banget. Dengerin atau Bu ya. Ada juga SMK. Kelihatannya Ibu cocok SMK Bu. Pingin masuk keemasan Sekolah santri masa keemasan SMK. Iya kan saya udah tua. Iya Bu, udah masuk SMK aja ya. Santri masa keemasan.
Iya. PMK namanya. Oh iya. Atau TK, Ibu? Apa? Enggak. Oh iya. Kok gitu? Tong gitu atuh, Mohon. Ampun, maaf Bu, ampun. Iya. Iya. Maafkan Bu. Gitu aja, Iya gitu Bu, ya baik. Ya, makasih banget sebelumnya. Terima kasih, alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh suka mengganggu istri orang, dosa. Nah, jadi gini, ada juga program mahasiswa itu kuliahnya di luar, tinggalnya di pesantren, namanya PPM, program pesantren mahasiswa. Itu 1 tahun. Ada juga daurah kolbiah 1 bulan. Ada santri akhlak plus wirausaha itu 3 bulan. Ada juga pesantren masa keemasan 40 hari, itu untuk 45 tahun ke atas. Ada juga TK, itu untuk anak kecil ya. Dan ada PB, penitipan bayi, itu khusus untuk bayi ya. Tidak boleh yang sudah dewasa ada di sana. Lalu ada SSG, santri siap guna. Kalau ini hanya Sabtu Minggu aja datangnya. Selama yang paket terbaru ini SSG leadership 2 bulan, biasanya 3 bulan, jadi hanya 8 pertemuan. Nah, ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang beasiswa. Kalau beasiswa jalurnya lewat dompet peduli umat, nanti diseleksi lalu dibiayai. Ada yang bayar setengahnya, ada yang bayar full. Yang SSG gratis, sedekah semampunya, kurang lebih begitulah ya. Silakan penelpon terakhir. Baik, alhamdulillah, lain telepon sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Ois di Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ois, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faidin ya. Halo. Halo. Ya Bu, Jeung bobolan siam. sami-sami Bu, alhamdulillah. Sadayana MP. Sareng sahaya, sareng eyang. Ini mau pesantren masa keemasan. Ibu mau masuk ke masa keemasan? Masih ada program pesantren masa keemasan. Ada Bu, ada Bu. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Tapi sama cucu yang mau sanlat kapan ya ayah? Oh, jadi kombinasi. Ini nenek dengan cucu gitu Bu? Ya, Yang mau sanlat ibu atau cucu? Bu? ada yang sanlat SD. Ini teh yang mau sekolah, pesantren teh ibu, nenek atau cucu? Ya, ibu sama cucu. Oh. Cucu mau pesantren. Ini Terus yang ibu jaminan. mau masa keemasan. Kapan tuh dibukanya? Baik Bu, nah besok diumumkan ya. Sekarang tidak membawa datanya, ada datanya. Atau ibu aja masuk pesantren dua-duanya sanlat Bu ya. Ya. Bu, Ya, ibu lagi apa? gimana? Halo? Bu, ibu teh dengar apa sekarang? Dengar telepon, dengar radio? Dua-duanya nggak didengar, hadirin Bu. Halo? Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Nah ini bisa jadi zikir ya. Betapa beruntungnya kita yang ngobrol begini bisa real time, bisa sekali Halo? bicara. Hah? Ya. Ibu teh masih ada? Masih ya, belum ditutup. Cuman ini suaranya gak saya dengar. Ya, Ibu dengarnya di radio atau di telepon? Di telepon tapi kecil. Oh, ada tuh telepon yang besar Bu ya. Ibu, kok saya jadi nakal pagi ini hadirin? Iya, ya. Bu, Jadi harus datang ke sana ke DP ya. ya, terima kasih ya Terus Bu. ini, Dibesarkan biasa tuh yang teleponnya. datang buat ke rumah ibu biasanya yang datang mau nyumbang buat imam mahrob masjid. Tapi Alhamdulillah. sekarang ada
Oh iya Bu, nanti coba ya Bu ya, punten ya Bu, terima kasih Bu. Ya udah ada isinya Ibu Is dan Jaran. Baik, siap, terima kasih ya Bu. Ya ditunggu ah. Assalamualaikum. Di sana. Aduh, punten ya, bagi yang mau daftar masa keemasan, besok diumumkan lebih detail ya. Kalau di internet tuh ada www.darutauhid ya, insyaallah. Terima kasih hadirin. Nah, hikmah barusan ya ngobrol delay begitu. Jadi kita bersyukur ngobrol nggak delay. Coba kalau kita ngobrolnya delay, mau kemana? Walaupun dekat lambat. Ke pasar, lagi. Nah ini ketawa juga beruntung Bapak nggak delay. Lucunya sekarang coba kalau ketawanya di toilet. Ini sebuah karunia Allah nih, kita tidak delay begini Pak. Benarkah? Tuh ngangguk juga Bapak tidak delay Pak. Gini, coba kalau delaynya pas diangkot gini. Masya Allah. Ya penelpon masih ada sisa waktu ternyata. Baik, kami persilakan sahabat MK di 0222017076. Bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 0222017076. Baik, alhamdulillah di line telepon sudah ada yang tersambung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan ibunya Diva. Ya, ibunya Diva, silakan. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya mau minta tolong, boleh? Insya Allah, Bu. Ini Pak saya itu kan jemaah yang di TSM. Saya dan Diva kan suka ikut pengajian di sana. Anak saya kan penyandang autis. Kalau ke sana dia itu saya ajak supaya ada percaya diri gitu. Saya hanya ingin minta tolong boleh nggak kalau anak saya jadi sukarelawan yang mengumpulkan kotak sedekah itu Oh, boleh sekali Bu. Boleh dengan senang hati. Ya, nanti dompet DPU-nya, dompet peduli umat, organisasinya yang bisa membantu ini. Boleh nggak anak saya mau bicara? Boleh Bu, boleh Bu. Ya, terima kasih. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini Diva. Diva, usianya berapa Diva? 19. Alhamdulillah. Diva, Ya. suka ikut ke pengajian di TSM? Suka. Alhamdulillah. Baik Diva, nanti ditunggu ya. Ya. Diva, sekarang kegiatannya apa aja? Sekarang ya kan mau persiapan mau kuliah ke APB. Alhamdulillah. Iya. Baik Diva, nanti ketemu dengan DPU nanti ya. Mau Ya. ikutan itu, jadi ngumpulin dana itu, infak itu? Nanti ketemunya di mana? Di mana ya? Diva setelah mikir. Iya. Nanti mungkin teman-teman dompet peduli umat, kalau kantornya sih di Geger Kalong Bu, bisa silaturahim ke sini ya Bu ya. Diva, cita-citanya apa? Apa? Cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi tukang masak. Hah? Tukang masak. Tukang masak, ahli masak, tukang makan masakan. Tukang masak. Baik, semoga terkabul. Kenapa pengen jadi ahli masak? Pengen mengkreasikan resep makanan untuk anak-anak autis gitu. Kan kalau anak autis itu nggak boleh makan yang mengandung gluten sama kasein. Jadi pengen belajar mengkreasikan
biar lebih enak gitu. Jadi sama aja rasanya gitu. Oh gitu ya. Diva teh autis. Iya. Iya. Gimana perasaannya? Dulu emang saya pernah bully gitu, sering banget. Dibully ya. Iya. Terus bagaimana mengatasinya? Ngatasinya ya nggak bisa, paling nangis, paling sering nangis. Sekarang bagaimana sekarang? Kalau sekarang bagaimana? Masih gitu juga sih. Cara mengatasinya gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Zikir, kan autis itu bagian dari karunia Allah, ya. Ya. Autis kan bukan kekurangan, itu adalah kemahasempurnaan perbuatan Allah. Iya. Jelas ya? Iya. Jangan sakit hati, ya. Iya. Karena sakit hati kan nggak merubah apa-apa. Iya. Doakan aja kebaikan bagi yang belum mengerti, ya. Iya. Terima kasih Diva. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di pengajian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan pengajian ini. Siapa yang nelpon, siapa yang bicara, semuanya jadi harus ingat ke Allah. Ada Diva, yang ada ibu tadi yang sakit, putranya juga 2 punya penyandang difabel, ya, disabilitas. Masya Allah. Semua ini adalah harus jadi mengingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah, yang kurang kita doakan, yang lebih kita ikut bersyukur. Semuanya harus membuat kita zikrullah ta'ala. Zikirnya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada takdir ke depan yang lebih baik kita dalam silaturahim selanjutnya. Semua pendengar, semua radio yang merilai, semua penyimak lewat Tauhid TV, MKTV, MK Digital dan Facebook serta YouTube, terima kasih ya. Kita saling mendoakan semoga kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu tertuju padamu, hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk selalu bersamamu. Jadikan dimanapun kami berada selalu bahagia karena merasa ditemani olehmu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap darimu. Cabut